Bos Persib buka suara soal penambahan 3 asing lagi Liga 1, Ciro akhirnya tiba di Bandung curhat langsung kepada Bobotoh. Bobotoh soraki Nick Kuipers, Ramon curi perhatian di laga debut. Ini selengkapnya. Persib Bandung harus mengubur mimpi tampil di final Piala Presiden 2025 usai bermain imbang 1-1 kontra Dewa United pada laga kedua Grup B, Selasa, 9 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat Maung Bandung hanya mengemas 1 poin dari 2 pertandingan. Format turnamen yang hanya meloloskan juara grup ke partai puncak membuat jalan Persib terhenti lebih awal. Dengan 1 kekalahan dan 1 hasil imbang, peluang ke final pun sirna meski belum semua laga grup tuntas dimainkan. Namun, harapan belum sepenuhnya padam, Persib masih bisa lolos ke perebutan posisi 3 meski jalurnya terbilang sempit. Syaratnya mengandalkan hasil pertandingan lain dan berharap keberuntungan berpihak. Dengan hanya 1 laga tersisa bagi Dewa United dan Port FC, Persib tak punya kendali lagi atas nasibnya. Satu-satunya cara adalah menanti hasil pertandingan yang akan digelar Kamis, 10 Juli 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Persib berharap Dewa United kalah dari Port FC dengan skor minimal 0-3. Jika skenario ini terjadi, maka Maung Bandung akan unggul selisih gol dan menempati peringkat kedua di klasemen akhir grup. Sementara itu usai laga, Deddy Kusnandar tidak menyangka bisa kembali ke lapangan hijau setelah cedera patah tulang fibula kaki kanannya. Pemain berposisi sebagai gelandang itu bahkan terpaksa mengakhiri musim Liga 1 2024 hingga 2025 lebih awal. Deddy Kusnandar akhirnya bisa kembali merumput pada Selasa, 8 Juli 2025, tepatnya yakni ketika Persib melawan Dewa United. Saya sempat tidak percaya ini semua bisa terjadi lagi. Kita tahu, saya cedera dan saya pikir itu akan menghentikan karir saya. Tapi, nyatanya saya berada di sini dan kembali bermain dan berkumpul bersama rekan satu tim dalam pertandingan. Itu yang membuat saya sangat bahagia dan terharu, kata Deddy Kusnandar. Deddy juga berterima kasih kepada semua skuad Persib yang sudah memberikan dukungan selama ia menepi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Coach Bojan, Hodak, yang mendukung serta memberikan kepercayaan lagi terhadap saya. Saya juga berterima kasih terhadap semua pemain dan staf yang sudah mendukung saya selama ini, ucap Deddy. Di lain sisi fakta menarik lainnya usai laga Dewa United lawan Persib adalah teror teriakan, "Boo!" selama 45 menit kepada Nick Kuipers, mantan pemain Persib, di lapangan oleh Bobotoh mencuri perhatian. Nick Kuipers tampil di 45 menit sebagai starting 11. Sejak pemanasan, ribuan Bobotoh yang menyaksikan laga tersebut justru meneriakan, "Boo!" pada Nick Kuipers, padahal, Nick Kuipers menjadi pemain terlama di Persib selama 5 tahun sejak diperkenalkan pada 2019 silam. Walaupun kembali sebagai lawan dan mendapatkan sambutan dingin dari Bobotoh, Nick Kuipers mengakui itu menjadi risiko pekerjaannya. "Kalian tahu ini sepak bola. Saya menikmati waktu saya di Bandung dan kami pernah berada dalam masa yang indah bersama-sama," kata Nick Kuipers. Nick Kuipers sangat paham dengan kekecewaan Bobotoh yang melihatnya datang sebagai lawan. "Ini adalah bagian dari permainan, satu-satunya hal adalah saya senang bisa kembali ke Bandung, memainkan laga yang bagus dan kembali ke stadion yang biasanya memang penuh," kata Nick. Nick pun tak membalas cercaan yang diterimanya. Meski demikian, dia meminta Bobotoh untuk tak melupakan jasa yang dia berikan pada Persib. "Saya hanya berharap mereka tidak akan melupakan apa yang pernah kita lakukan. Tapi menurut saya, ini adalah bagian dari permainan dan kami sudah melalui masa-masa indah," katanya. "Mungkin ada beberapa orang yang marah, tapi ini baik-baik saja. Sekarang saya bermain untuk Dewa United dan melanjutkan karir saya. Tapi pasti saya akan kembali lagi ke Bandung," katanya. Kabar Persib lainnya. Kompetisi sepak bola kasta tertinggi Liga 1 Indonesia resmi berganti nama jadi Super League. Nama baru itu akan mulai diterapkan untuk musim 2025-2026. Perubahan nama Liga 1 jadi Super League ini ditetapkan oleh PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi dalam rapat umum pemegang saham, RUPS, di The Langham, Jakarta pada Senin lalu. PT LIB sendiri juga mengganti brandingnya menjadi E-League, serta kompetisi kasta kedua atau Liga 2 yang berubah menjadi Championship. Bahwa mulai musim ini kita sudah melakukan rebranding daripada Liga Indonesia Baru, entitas korporasinya adalah tetap Liga Indonesia Baru, tetapi brand namanya adalah E-League.
Mulai musim ini kita menamakan dirinya tidak lagi LIB tetapi E-League, kata Ferry Paulus selaku Direktur Utama PT LIB. Di mana produk utama kita adalah BRI Super League, kemudian yang kedua Pegadaian Championship, jadi BRI Super League dan Pegadaian Championship. Nah, kedua liga ini yang menjadi motor liga profesional di Indonesia yang akan mulai bergulir di musim 2025 dan 2026, tambahnya. Lantas kenapa PT LIB atau E-League akhirnya mengganti nama Liga 1 dan kembali jadi Super League? Ferry menjelaskan penetapan nama ini merupakan hasil komunikasi pihaknya dengan para klub. Memang dari hasil komunikasi yang kita bangun bersama dengan klub sudah beberapa kali. Jadi memang kita mau punya nama, punya brand nama yang kuat, terang Ferry Paulus. Ex-bos Persija itu menilai branding yang sekarang kurang kuat, terutama PT Liga Indonesia Baru, LIB, sehingga mereka memutuskan berubah nama menjadi E-League. Kalau LIB ini sepertinya menurut kita dari hasil temuan-temuan dan sebagainya kurang strong. Makanya kita mau ini tidak lagi menjadi atau tidak berubah-ubah lagi, kita tetap nama kita. Brand nama kita adalah E-League, Indonesia League, ucap dia. Di lain sisi, dapat kuota 11 pemain asing, bos Persib blak-blakan dan diskusi dengan Bojan Hodak. Menanggapi kebijakan ini, manajemen Persib Bandung mengaku masih melakukan koordinasi internal dengan tim pelatih guna menyesuaikan kebutuhan teknis yang paling tepat bagi tim. Kami masih terus berdiskusi dan mengevaluasi bersama tim pelatih, sejauh mana kebutuhan tim terhadap opsi penambahan 3 pemain asing sesuai dengan regulasi baru ini, ujarnya. Lebih lanjut, Adhitya menyebut bahwa klub mengambil pendekatan strategis dalam merespons perubahan kebijakan tersebut. Fokus utama bukan hanya pada kuantitas pemain asing, melainkan pada kontribusi yang mampu diberikan setiap pemain terhadap performa tim secara keseluruhan. Saat ini, Persib sudah mendatangkan 8 pemain asing baru, dan setiap keputusan lanjutan akan didasarkan pada kebutuhan real tim, bukan sekadar memenuhi kuota, kata Adhitya. Kabar Persib lainnya. Ciro Alves curhat ke bobotoh Persib Bandung punya rumah baru. Pelan-pelan semuanya mulai tertata. Mantan pemain Persib Bandung, Ciro Alves membawa kabar gembira. Ciro Alves mengatakan, dirinya baru saja tiba di Bandung. Meski baru sampai, ia mengaku langsung meninjau rumah barunya yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Hai, teman-teman. Maaf baru muncul lagi, aku baru saja sampai di Bandung dan langsung lihat rumah baruku yang masih dalam proses pembangunan. Pelan-pelan semuanya mulai tertata di sini. Terima kasih atas kasih sayang kalian seperti selalu, tulis Ciro Alves di broadcast channel Instagramnya. Semenjak hengkang dari Persib Bandung, Ciro Alves mengaku jarang mengunggah kegiatannya di media sosial. Ia pun mengaku ragu untuk kembali berinteraksi dengan bobotoh. Bobotoh, aku sudah jarang posting atau bicara karena aku sudah tidak bermain lagi di Persib, jadi kadang aku ragu, apakah kalian masih ingin tahu kabar dariku? Lanjutnya. Meski begitu, Ciro Alves tetap mendukung Persib Bandung dan bobotoh. Ia pun menegaskan, bobotoh akan selalu ada di hatinya. Tapi ketahuilah, aku tetap mendukung kalian dan kalian selalu ada di hatiku, pungkasnya dengan emoji hati berwarna biru.